Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh barokah kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita keselamatan, kebarokahan dan rahmatnya selalu turun untuk kita semua. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita akan kembali mempelajari hal-hal yang penting di dalam agama kita. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dia adalah sosok yang sangat penting bagi umat Islam. Bagaimana tidak dikatakan penting kalau Nabi Muhammad SAW dialah pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama Islam ini melalui beliau, yang dengannya beliau melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa, mengeluarkan umat dari kegelapan jahiliyah menuju Islam yang terang benderang, memenuhi manusia dengan kedamaian, keadilan, dan juga tentu saja membuat Islam tersebar luas di semuka bumi ini, di seluruh dunia. Tidak ada satu benua pun melainkan ada orang Islam di dalamnya. Dan saat ini umat Islam termasuk umat yang jumlah pemeluknya, agama yang jumlah pemeluknya termasuk yang paling besar di muka bumi ini. Maka sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang disegani, baik oleh lawan dan dicintai oleh kawan. Dicintai oleh para pemeluknya. Mereka tidak ridha kalau sosok yang mulia ini, sosok yang berjasa ini bagi kita umat Islam dilecehkan, dihina, direndahkan. Maka hal ini akan menimbulkan reaksi pembelaan yang luar biasa dari umat. Nama ini selalu indah untuk didengar. Setiap kali, minimal 5 kali kita mendengar dalam seruan azan nama Nabi Muhammad SAW diucapkan. Dalam solat-solat kita juga, di dalam 5 waktu solat kita juga nama beliau disebut dalam kalimat-kalimat salawat. Sungguh pribadi yang sangat agung, dan ini pun diakui bukan hanya oleh umat Islam, juga oleh orang yang tidak memeluk agama Islam, bahwa beliau adalah sosok yang sangat istimewa, sosok yang sangat mengagumkan. Sampai-sampai para penulis barat yang kita ketahui banyak di antara mereka belum mengenal Islam atau belum memeluk Islam, itu tetap menempatkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1, yaitu orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Karena beliau adalah seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, yang lantas kemudian beliau menjadi pemimpin umat ini, membawa perubahan umat ini bukan hanya dari segi agama, tetapi juga dari hal-hal yang lainnya seperti kemasyarakatan dan yang lainnya. Lantaslah beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Nah, sampai sekarang biografi yang membahas tentang kepribadian ataupun kisah hidup, peri kehidupan Nabi Muhammad SAW terus dibincangkan dan terus ditulis. Ya, ribuan tahun yang lalu sejak Nabi Muhammad SAW wafat, maka para ulama dan kemudian kaum muslimin dan juga bukan kaum muslimin, mereka berlomba-lomba untuk menggali biografi kehidupan beliau, lantas menuliskannya. Ya, mungkin tak terhitung jumlah buku yang menjelaskan biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sudah ditulis. Ya, kisah tentang Nabi Muhammad SAW terus ditulis, dan sampai sekarang ada orang ataupun para penulis yang membuat atau menyusun tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sejak lahirnya sampai dengan wafatnya. Ada yang membahas dari sudut pandang akhlak, ada dari sudut pandang politik, ada dari sudut pandang ibadah dan yang lain-lainnya. Ya, beliau itu ibarat seperti danau yang begitu luas, yang kemudian mengucur dari danau itu
air jernih ya yang mengobati kedahagaan orang terhadap ilmu. Kedahagaan orang terhadap akhlak yang paripurna. Sangat luar biasa sekali. Ya, jadi wajar kalau beliau biografinya selalu ditulis. Nah, kalau tadi kita katakan penulis-penulis barat saja, mereka tertarik untuk mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya harusnya lebih rogbah, ya, harusnya lebih semangat, lebih mencintai untuk mempelajari biografi kehidupan beliau. Karena beliau adalah milik kita umat Islam. Kita sudah berazam, sudah bertekad kuat lewat kalimat syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasul kita, Nabi kita. Ya, sampai dengan akhir zaman beliau tetap satu-satunya Nabi untuk umat ini, untuk zaman ini. Ya, makanya kita sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus lebih semangat untuk mempelajari biografi kehidupan Nabi. Dan biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah ya, ini sudah dipelajari secara khusus, ya, kemudian diajarkan oleh para ulama secara khusus. Pelajaran yang mengenai tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam ilmu Islam ini dikenal dengan nama ilmu sirah nabawiyah atau asirah an-nabawiyah. Ya, jadi biografi atau pelajaran tentang peri kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau dilahirkan, bahkan sebelum itu, yaitu keadaan masyarakat yang ada sebelum kelahiran Nabi, sampai dengan wafatnya, itu dikenal dengan pelajaran asirah an-nabawiyah. Ya, asirah artinya adalah biografi, ya. An-nabawiyah ini disandarkan kepada kata an-nabi, yaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi asirah an-nabawiyah artinya adalah biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab atau kita belajar tentang terminologi, ya, apa itu sirah nabawiyah? Asirah itu artinya adalah sirah secara bahasa itu bermakna at-tariqah, yaitu jalan, ya, atau wal halatu lati yakunu 'alaihal insan wa ghairuhu. Keadaan yang meliputi seorang, keadaan yang meliputi kehidupan seseorang. Ya. Jadi ini keadaan yang meliputi keadaan seseorang, baik dalam keadaan dia waktu kecil, kemudian waktu remaja, waktu dia pemuda, dan waktu dewasa. Ya. Nah, jadi arti dari kata sirah itu artinya adalah jalan atau petilasan, ya, bekas jalan seseorang. Jadi artinya ketika kita belajar sirah, artinya kita meniti jalan kehidupan yang sudah pernah dilalui oleh seseorang. Kita belajar sirah tuh, ya. Dan itu siapa saja boleh, ya, selama ada kebaikan pada dirinya, kita mempelajari peri kehidupannya untuk diambil hal-hal yang positif. Gitu ya. Nah, ketika disandarkan kepada an-nabawiyah tadi, maka ini merujuk kepada Rasulullah SAW. Para ulama ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan sirah nabawiyah adalah qissatul hayah wa tarikhiha. Ya. Kisah tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan juga tentang runutan kisah-kisahnya. Ya, runutan peristiwa-peristiwanya. Ya. Nah, kemudian definisi yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah adalah majmu'un ma warada lana min waqa'i hayati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa khuluqiyyah wa sifatihi al-khuluqiyyah wal khalqiyyah mudhafan ilaiha ghazwatuhu wa sarayahu. Yang dimaksud dengan sirah nabawiyah adalah kumpulan dari apa-apa yang sampai kepada kita dari keadaan-keadaan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi keadaan-keadaan, ya, di waktu setiap momen kehidupan beliau. Ya. Wasifatuhu atau wasifatihi al-khuluqiyyah wal khalqiyyah. Ya. Yang di dalam riwayat-riwayat tersebut, ya, ataupun kisah-kisah tersebut
disebutkan juga sifat-sifat beliau. Baik itu sifat yang bersifat khuluqiyah, yaitu sifat akhlak beliau. Bagaimana misalkan kejujuran beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana misalkan keberanian beliau, ya itu khuluqiyah, sifat khuluqiyah. Atau sifat khalqiyah, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana misalkan tinggi badan beliau? Bagaimana bentuk wajah beliau? Bagaimana misalkan tata cara berjalan beliau? Nah, itu pun dibahas di dalam sirah nabawiyah. Ghazwatuhu wa sarayahu, atau juga dibahas di dalam permasalahan itu kejadian-kejadian penting seperti misalkan peperangan-peperangan yang beliau lakukan untuk membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Itu dijelaskan. Ya, misalkan Nabi Muhammad SAW sejak berada di Madinah, beliau memimpin peperangan langsung, terjun ya di medan perang lebih dari belasan kali peperangan. Wasarayahu, dan juga dibahas tentang peperangan-peperangan yang beliau tidak ikut serta langsung. Itu yang disebut dengan ya sariyah. Ya, itu dibahas juga di dalam masalah sirah nabawiyah. Gitu. Nah, ada lagi yang mendefinisikan bahwa sirah nabawiyah itu adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan sampai dengan beliau wafat. Maka tidak dikatakan sirah nabawiyah misalkan masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena beliau sudah wafat. Jadi bukan sirah nabawiyah. Ya, itu masuk ke dalam sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi udah beda lagi masanya. Gitu. Jadi sirah nabawiyah hanya membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejak dilahirkan sampai beliau wafat. Atau kalau ditambahkan sedikit, yaitu keadaan masyarakat sebelum beliau dilahirkan dan kejadian-kejadian yang meliputi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Misalkan pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Khalifatur Rasulullah, sebagai khalifah pengganti atau pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam masalah kepemimpinan negara atau kepemimpinan umat, gitu ya. Nah, ini definisi tentang sirah nabawiyah, dan ini pelajaran ini sangat penting sekali hadirin rahimakumullah. Kita bisa sebutkan beberapa hal ya tentang pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Yang kita sebutkan ini hanya sebagiannya saja. Tentu banyak lagi manfaat-manfaat yang seiring dengan waktu atau setiap peristiwa yang terjadi ya yang dilalui oleh Nabi pasti ada faidahnya untuk kita. Kenapa? Karena memang beliau Rasulullah SAW telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kita, sebagai panutan untuk kita dalam segala hal. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah ini? Yang pertama, mempelajari sirah nabawiyah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sunnah ya, atau bukan sesuatu yang ringan, bukan, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kewajiban berarti ketika kita mempelajarinya kita dapat pahala. Ya, dan meninggalkannya kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Di dalam ayat Al-Qur'an, ya di dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari 50 ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mengambil Nabi sebagai contoh. Ikutilah Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Ikutilah atau taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam apa? Dalam perkara-perkara apa saja. Dalam masalah akidah, dalam masalah solusi terhadap permasalahan, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Ya. Dan secara umum Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya, oleh karena itu ya salah satu keistimewaan dari sirah nabawiyah ini kita bisa mengambil beliau sebagai teladan apapun profesi, apapun tingkatan usia kita. Ya, misalkan sahabat Elsi ini sekarang masih remaja atau masih pemuda, ya. Maka kita bisa mengambil ya bagaimana masa muda
dan masa pemuda Rasulullah SAW, masa remaja Rasulullah SAW dan masa pemuda Rasulullah SAW. Ya, misalkan bagaimana beliau sejak muda adalah orang yang selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan positif yang mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Itu dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah ikut kerja bakti ketika kaum Quraisy ketika itu memugar kembali Ka'bah. Ya, beliau Rasulullah SAW terlibat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul, yaitu perjanjian komitmen masyarakat Quraisy atau masyarakat yang diamanahi sebagai penjaga Baitullah untuk menghilangkan kezaliman, kejahatan terhadap orang lain, ya, yang berada di tanah suci. Maka itu akan diperangi oleh masyarakat tersebut lewat sebuah perjanjian namanya Hilful Fudul. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahunan. Ya, beliau ikut, bahkan beliau mencintai perjanjian ini. Beliau mengatakan seandainya ada lagi perjanjian seperti itu, ya, dan saya diundang, saya pasti akan mendatanginya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa beliau adalah sosok yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Beliau ikut serta dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Gitu ya. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah beliau adalah teladan bagi kita dalam segala hal, ya, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini dalam masalah ibadah, masalah tauhid. Ya, kita tahu bahwa seruan Nabi Muhammad SAW adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian semua la ilaha illallah. Tidak ada Rabb atau tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian mengucapkan yang demikian, kalian akan beruntung. Nah, inilah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kita harus tiru, ya. Kemudian bagaimana akhlak beliau, bagaimana kepemimpinan beliau, ya, dan bagaimana peran-peran beliau yang juga mungkin ada kesamaan dengan kita. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, ya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengaplikasikan Islam dengan peran-peran beliau yang beraneka ragam itu. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, mempelajari sirah nabawiyah adalah salah satu bentuk atau salah satu cara kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, kecintaan kepada Rasulullah SAW, mencintai Nabi adalah sebuah peribadatan sekaligus sebuah kewajiban. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya min walidihi, lebih dari bapaknya, min waladihi, dan dari anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia secara keseluruhan. Ya. Nah, salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kecintaan kita, yang berarti meningkatkan ibadah kita, membesarkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari sirahnya. Karena dengan mempelajari sirah nabawiyah akan nampak fadilah-fadilah beliau. Akan nampak keutamaan-keutamaan beliau. Akan nampak kecintaan beliau kepada kita. Sehingga beliau berjuang sungguh-sungguh menghadapi berbagai mara bahaya dan tantangan demi menyebarkan Islam, dan sampailah Islam itu ke tangan-tangan kita. Ya, kepada kita peluk Islam itu. Dan itu adalah jasa beliau. Ya, kalau kita nggak mensyukuri itu, nggak mempelajari itu, maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu hanya tipis saja. Ya, tapi kalau kita banyak belajar tentang perjuangan beliau, pengorbanan beliau, akhlak beliau yang mulia, insya Allah kita akan lebih besar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu bagi kita, ya, ataupun juga bagi generasi muda di bawah kita, adik-adik kita, ya, atau nanti kalau kita sudah menikah dan punya anak misalkan, ya, salah satu cara agar anak-anak kita atau generasi di bawah kita mencintai Nabi adalah sering menceritakan tentang kisah kehidupan beliau yang luar biasa. Sehingga akan tertanam di dirinya bahwa beliau adalah sosok yang agung, sosok yang sangat berjasa. Ya, kita dulu waktu sekolah sering diceritakan,
tentang kehebatan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, ya, kemudian Kerajaan Samudra Pasai, ya, kerajaan Islam dan yang lain itu. Kita bangga sekali dengan itu. Karena kenapa? Karena kita diceritakan itu, ya. Dan hal yang sama harusnya lebih kita tekankan lagi kepada generasi-generasi muda kita. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah ini adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah ini akan membantu kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayatnya yang turun berkaitan dengan peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dasarnya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lantas Allah memberikan pengarahan, memberikan perintah, menceritakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, lantas menceritakan sesuatu, ya, kita kadang-kadang itu perlu untuk kembali kepada hadis, untuk kembali kepada sunnah, untuk kembali kepada sirah nabawiyah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat tentang makna-makna ayat Al-Quran tersebut. Ya, contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ad-Duha, ya, ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Ya. Atau di dalam ayat sebelumnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali meninggalkan engkau ya Rasulullah. Wa ma qala, dan tidak pernah meremehkanmu, tidak pernah melalaikan. Ya, tidak pernah menyepelekan, tidak pernah mencuekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya sebatas itu, ya, maka pemahaman kita akan kurang, gitu ya. Tapi kalau kita tahu sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihinggapi kekhawatiran bahwa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turun lagi. Istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan wahyunya kepada beliau, sehingga beliau dalam keadaan kebingungan. Ditambah lagi orang-orang kafir ketika itu, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad SAW telah ditinggalkan Tuhannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu ya Rasulullah. Ini buktinya saya turunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan Al-Qur'an ini untuk menjelaskan kedudukanmu. Dengan demikian hati beliau tenang. Dengan demikian hati beliau tenang. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita akan bisa mempelajari makna-makna Al-Quran dengan lebih tepat, ya. Kalau misalkan itu berkaitan tentang kehidupan beliau, kita rujuk kepada sirah nabawiyah atau pelajaran tentang biografi kehidupan beliau. Nah, ini nomor 3, ya. Nomor yang keempat, hadirin rahimakumullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah akan membuat kita lebih bersemangat untuk meniti jalan perjuangan Islam, mendakwahkan Islam. Kendati begitu berat tantangan dan rintangan yang kita hadapi, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW itu menghadapi rintangan dan tantangan yang sangat banyak. Ketika beliau berdakwah untuk agar masyarakat saat itu masuk Islam atau meninggalkan sesembahan-sesembahan lain dari berhala-berhala dan kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, jahiliyah, menuju kepada Islam, menuju kepada tauhid, beliau menghadapi rintangan-rintangan yang luar biasa. Beliau diberikan julukan-julukan yang buruk, seperti misalkan julukan seorang penyihir, julukan sebagai orang yang gila, tukang dongeng saja, ya, dan julukan-julukan yang lain. Tapi beliau tetap sabar. Beliau pun diboikot ekonominya, ya, bersama dengan keluarga Bani Hashim. Mereka dilarang melaksanakan transaksi, diboikot, diblokade ekonominya selama 3 tahun. Sampai banyak di antara Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, mengalami kelaparan, kehausan yang luar biasa selama 3 tahun. Bukan waktu yang sebentar.
Gitu. Beliau juga pernah dianiaya, pernah dicekik, pernah ditimpakan kotoran unta yang sangat berat di punggung beliau ketika beliau sujud, sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya untuk dari sujud tersebut. Ini kan suatu perjuangan yang berat. Ya, beliau untuk mendakwahkan umat sampai dikejar-kejar, sampai seperti dikejar-kejar oleh masyarakat Taif, dilempari batu sampai kaki-kaki beliau berdarah-darah. Ya, tapi beliau tetap bersabar. Nah, ini patut ya, harus kita teladani. Bahwa kendati ujian untuk menegakkan Islam, ujian untuk menegakkan kebenaran itu berat, ya, tapi walaupun berat, maka apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi jauh lebih berat. Oleh karena itu, ya, beliau adalah contoh bagi kita untuk tetap bersabar. Ya, kendati demikian ya, tadi beratnya ujian, beliau tidak mundur sedikit pun. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin kemenangan. Ya. Kemudian yang kelima, hadirin rahimakumullah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, berarti kita mempelajari mujizat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang mengatakan kalau namanya mujizat itu kebanyakan cenderung kepada hal-hal yang di luar kebiasaan, perkara-perkara yang aneh. Seperti misalkan membelah lautan dengan tongkat, ya, berjalan di atas air, lantas kemudian tidak mempan dibakar oleh api seperti halnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Muhammad SAW juga punya mujizat-mujizat itu. Ya. Tetapi mujizat lainnya yang jarang diketahui oleh orang adalah kehidupan beliau sendiri adalah mujizat beliau. Perkara luar biasa. Coba bayangkan seorang, ya, yang selama berdakwah di Mekah dilalui dengan penuh kesabaran selama 13 tahun, berakhir dengan pedih di kampung halamannya, diusir, bahkan harus melarikan diri dari ancaman pembunuhan berencana yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy untuk menghentikan dakwah. Terusir dari kampung halamannya, dimusuhi oleh kaum kerabatnya sendiri. Bahkan ada di antara paman-pamannya yang harusnya mengayomi, melindungi beliau, menjadi musuh beliau dan sering mencoba mencelakakan beliau. 13 tahun. Lantas dalam waktu 8 bulan, ya, 8 tahun, mohon maaf ya. Dalam waktu 8 tahun berbalik kembali, datang sebagai seorang pemenang. Ini kan luar biasa, ya. Merubah satu masyarakat yang sangat-sangat terisolir. Ya, masyarakat yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, yang tidak dikenal mungkin ataupun sedikit yang mengenal tempat itu. Tapi kemudian menjadi sebuah tempat yang penuh berkah, ya, yang menjadi tempat berkumpul puluhan juta orang untuk melaksanakan haji dan umrah sampai sekarang di tanah haram, ya, di Mekah dan di Madinah. Ini sangat luar biasa, gitu ya. Yang Mekah Madinah ini juga menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh dunia di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ini satu mujizat beliau. Ya, jadi kita mempelajari mujizat beliau dan dengan demikian kita semakin yakin dengan risalah beliau, kerasulan beliau, ya. Nah, ini bermanfaat untuk kita. Yang terakhir, ya. Ini sekali lagi ini hanya sebagian saja. Ya, sebenarnya manfaat untuk mempelajari sirah nabawiyah ini lebih banyak lagi, gitu ya, tapi kita sebutkan sebagiannya saja, gitu. Ya. Nah, sirah ataupun juga biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW ini menjabarkan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara untuk menjayakan kembali Islam. Ya, menjayakan kembali Islam yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW tadi kita ceritakan bahwa keadaan beliau, ya, dakwah beliau sangat memprihatinkan. Lantas kemudian Allah berikan pertolongan sampai sampai Rasulullah mendapatkan kemenangan, gitu ya, mendapatkan kemenangan. Nah, ini ada cara-caranya.
Ya, bagaimana misalkan Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah dengan penuh kesabaran. Ya, penuh kesabaran, tidak melakukan aksi kekerasan, bahkan tidak membalas kekerasan yang dilakukan kepada mereka, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, padahal mereka ada di antara mereka yang sanggup untuk melawan dan membalas, tapi kata Nabi, sabar. Kita tidak diperintahkan untuk itu. Ya, bagaimana beliau kemudian meraih simpati dari masyarakat yang ada dikarenakan kejujuran beliau, ya, karena beliau seorang yang menepati janji, ya, banyak tanda-tandanya. Nah, ini cara yang harus kita gali, bagaimana beliau itu dalam waktu 23 tahun masa dakwahnya telah mendapatkan kegemilangan yang sangat luar biasa di dalam dakwah. Ya, ini ya yang harus kita selalu gali, ya. Jangan dibiarkan, kita terus harus gali. Ini adalah metode yang terbaik. Enggak perlu lagi uji coba. Memang sudah terbukti caranya. Hanya perlu merumuskan gimana cara yang terbaik untuk menjayakan kaum muslimin kembali. Nah, itulah 6 hal yang bisa saya sebutkan, ya, atau yang kita bisa sebutkan pada kesempatan kali ini tentang manfaat mempelajari sirah nabawiyah. Ya, masih banyak lagi, ya, bagaimana kita misalkan bahwa beliau adalah Rasulullah SAW ini, biografi kehidupan beliau adalah cara yang terbaik bagi kita untuk mempraktekkan Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, kepada kaum muslimin, ya, dan itu dijalankan secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Misalkan tentang tata cara berzakat, ya, itu Nabi membayar zakat atau Nabi mengatur zakat, itu bisa tahu tuh cara, ya, menerapkan perintah ayat-ayat zakat. Saum Rasulullah SAW, jihad Rasulullah SAW, itu diterapkan betul ayat-ayat itu, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mentatbik, ya, merealisasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, lihat beri kehidupan beliau. Nah, masih banyak lagi, ya, faedah-faedah yang bisa kita ambil. Intinya adalah betapa banyak faedah yang bisa kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah. Ya, dan ini adalah sosok yang real, ya, sosok yang benar-benar nyata, ya, sosok yang benar-benar telah hadir di tengah-tengah kita, ya, dan kemudian diabadikan, direkam, ya, lewat sebuah jalur khusus yang hanya dimiliki oleh Islam dengan nama ilmu sanad, ya, sehingga kita bisa meneladani beliau lewat jalur yang terbukti kesahihannya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan bersemangat untuk meniti biografi kehidupan beliau, ya. Dan sekarang alhamdulillah, yang dulunya mungkin buku-buku sirah nabawiyah berbahasa Arab kita masih kesulitan untuk berbahasa Arab, sekarang sudah banyak yang menerjemahkan, bahkan dari penulis-penulis barat sendiri, penulis-penulis yang tidak beragama Islam. Tentu kita yang pertama tentu adalah dari para ulama kita ambil, gitu ya. Nah, ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, semangat kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, sahabat LC, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang lain dalam sirah nabawiyah. Sampai jumpa lagi insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.